jangan pertanyakan satu hal pun. Ya, saya sudah bawa seminar ini di 4 benua, di hampir 20 negara. Ya, pesertanya dari yang miliarder ada, artis juga ada, Mas Tengku Wisnu, Mas Dude gitu ya. Itu yang sudah ikut. Terus juga Mas Dimas Seto ya, itu juga sudah ikut. Kalau duta besar, ada duta besar Qatar, duta besar Brunei, duta besar Australia yang sebelumnya ya, itu alhamdulillah juga sudah ikut. Wakil duta besar Mesir ya, yang sebelumnya juga sudah ikut. Macam-macam ya. Kalau miliarder ya alhamdulillah sudah banyak gitu ya. Alhamdulillah benar sudah banyak. Yang punya Maici ya itu sudah ikut, yang punya Lele-Lela itu sudah ikut, macam-macam. Kalau hitung-hitung di Indonesia itu alumni sekitar 300.000 di seluruh Indonesia. Di Amerika kita sudah jalankan 2 kali seminar di sana, di Australia sudah 2 kali juga, di Jepang sudah 3 kali, Taiwan baru pertama kali ini. Ya, kalau Hong Kong alhamdulillah rutin tiap tahun sampai 2 kali 3 kali. Saya tidak ngomong seminarnya di sini ya, tapi saya pengen tunjukkan bagaimana seminar ini bawa perubahan yang besar dalam kehidupan orang. Akhirnya orang ini disampaikan kemana-mana. Akhirnya tersebarlah di seluruh dunia, tersebar di seluruh Indonesia. Syaratnya tadi cuma berapa? 2. Pertama apa? Jangan tunda. Jangan tunda. 2 apa? Jangan tanya. Ya, jadi makanya nggak ada sesi tanya jawab ntar ya. Aman saya ya. Karena sekali kita tunda-tunda, ya 1 hari saja itu efeknya bisa tertunda berbulan-bulan. Ya, boleh ya? Siap? Siap? Sekarang kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali ya. Pagi. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Ya. Belum atuh ya. Ya, jadi bagaimana mengubah peluang sempit jadi duit, saya bahas dalam perspektif 7 keajaiban rezeki. Kita lihat yang pertama. Boleh next lagi? Ya, kita ini dari SD sampai kuliah, biasanya yang biasa tuh otak kirinya. Makanya pinter-pinter ya, jago ngafal ya, jago ngitung gitu ya. Ngitung duit bisa banget gitu ya, tapi duitnya nggak ada ya. Nah, karena biasa tuh otak kirinya, kanannya itu kurang. Kanan itu apa? Kita lihat ya. Bukan saya bilang otak kiri nggak perlu, kiri itu perlu. Cuma kelompok kiri gitu loh, yang kanannya jarang-jarang diasah. Ya, ini bukan hanya di Indonesia, negara maju juga sama. Ya, itu diakui oleh Amerika, itu juga diakui oleh Jepang gitu ya. Walaupun tentu ada perdebatan ya, ada perdebatan antara ada yang mengatakan otak kiri otak kanan itu nggak ada katanya gitu. Tapi mostly penelitian mengatakan itu ada. Terbukti orang kalau terganggu otak sebelah kirinya, akhirnya kemampuan menulisnya sudah nggak bisa, kemampuan berbicara sudah nggak bisa. Kalau yang terbentur kanannya, kemampuan visual sudah nggak bisa. Ya, jadi itu bukti nyata bahwa saya cenderung berpegang bahwa perbedaan otak kiri dan kanan itu ada. Ya, kiri dan kanan itu ada. Kanan ada apa? Pertama, kanan itu dia fleksibel. Pertama apa? Fleksibel, mampu beradaptasi. Kuliahnya mungkin soal kedokteran ya, tapi tahu-tahu ngurus bisnis, tahu-tahu ngurus pertanian, tahu-tahu ngurus salon, bisa. Ngurus travel, bisa. Ya, jadi tidak harus urut. Nah, beda kalau orang kiri harus urut. Kuliahnya kedokteran, kerjanya mesti kedokteran, bisnisnya mesti kedokteran. Kalau kanan tidak harus urut, boleh urut, boleh tidak. Karena menurut orang kanan, satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya. Selain tukang urut, kita nggak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja. Ya. Saya buka TK Khalifah gitu ya, ada 70-an cabang di Indonesia. Saya buka TK itu sebelum saya punya anak. Dan saya juga tamatan bukan PAUD, bukan pendidikan, bukan semuanya. Ya, jadi tidak harus urut. Ya. Kita lihat seperti Johnny Andrean ya, itu dia jago, nyalon jago gitu. Ya. Tahu-tahu bikin roti, bikin jeko. Apa kaitan rambut sama roti? Gak ada. Rambut gak boleh kena roti, roti juga gak boleh kena rambut gitu ya. Nah, jadi tidak harus urut. Dan saya pelajari juga ya, ternyata banyak orang-orang hebat dalam sejarah itu yang kuliahnya, sekolahnya gak ada kaitan dengan kehebatan dia sekarang. Contohnya ya kayak pakar marketing dunia gitu ya, salah satunya adalah Kenichi Omae. Dia adalah seorang doktor nuklir. Ya, doktor nuklir coba ya. Menjadi pakar marketing dunia. Ya. Termasuk juga pakar marketingnya Indonesia gitu ya, Pak Hermawan Kartajaya. Apa background dia? Guru matematika. Ya, dan masih banyak lagi. Kalau kita bahas nggak selesai-selesai ini. Dan coba lihat sekitar kita betapa banyaknya orang yang sukses tapi tidak harus dengan pakem sekolahnya, pakem kuliahnya. Nah, dia fleksibel. Apa yang mungkin dia jalankan. Oke, kayak teman saya ada juga, dia seorang dokter gitu ya, sekeluarga dokter semua, ya, dia juga dokter tapi tidak pernah satu hari pun praktek sebagai dokter, ya, pengusaha jual air dia, ya, alhamdulillah
ya sebulan omsetnya bisa di atas 200 juta. Oke? Pernah juga waktu itu 800 juta. Ya. Nah, jadi tidak harus ada kaitannya. Yang penting uangnya ada kaitannya dengan kita. Itu aja. Oke? Karena mahasiswa itu biasanya fokus pada IPK. Padahal yang penting adalah IPK, Indeks Pendapatan Kumulatif. Itu penting. Kalau ini besar, bisa sedekah, bisa wakaf, ya, bisa membiayai orang tua, bisa membiayai keluarga dan seterusnya. Tapi kalau IPK biasa itu, begitu keluar dari gerbang kampus, nggak berlaku lagi sudah. Oke? Jadi kejar IPK yang ini. Boleh nggak dikejar dua-duanya? Ya boleh, bagus tuh. Tapi saya bilang, sepenting-pentingnya gelar kesarjanaan, lebih penting lagi gelar barang dagangan. Ya, nah, gelar, ya, gelar. Itu lebih penting. Terus kanan itu impiannya besar, imajinatif. Makanya Bapak Ibu, teman-teman semua di sini, kalau pengen tahu kanan itu seperti apa, lihat anaknya, yang masih TK, yang masih PAUD, itu kanan. Anak kecil itu impiannya besar semua, dan dia fleksibel. Ya. Impiannya besar, pengen jadi apa? Jadi pilot. Pengen jadi apa? Astronot. Astronot juga. Mau ngapain? Mau ke bulan katanya. Kita nggak kepikir, paling banter cuma datang bulan gitu ya. Nah. Atau mikirin dari apa? Gaji dari bulan ke bulan gitu ya. Nah. Jadi orang astronot yang pergi ke bulan, dia cuma mikir dari hidup dari bulan ke bulan. Nah ini bedanya anak kecil dengan kita, karena dia impiannya besar sekali, kanan sekali. Jadi pengen tahu kanan itu seperti apa, lihat anak kita masih TK yang masih PAUD. Dia fleksibel, impiannya besar, kreatif, dan biasanya susah diatur, ya itulah kanan. Ya. Jadi kalau saya lihat ya, saya kan juga dosen. Ya. Saya kalau melihat mahasiswa itu kelampau gampang diatur, menurut saya juga nggak bagus itu. Ya. Saya dulu kuliah juga di Malaysia itu kan, itu orang Malaysia itu gampang banget diatur. Ya, sampai dosennya tuh ya, salah satu dosen yang saya ingat waktu itu seorang dokter statistik, dia mengatakan, kalian ini orang Malaysia, dia nggak tahu di ruangan itu ada orang Indonesia gitu. Kalian ini orang Malaysia, dia bilang ya, gampang banget diatur. Dosen bilang ini, kalian ikut. Dosen bilang ini, kalian ikut, dia bilang gitu. Ya, mau jadi apa kalian? Dia bilang kayak gitu. Ya. Sampai gitu. Oke? Tidak pernah orang-orang hebat itu dilahirkan dari orang seperti itu. Percaya sama saya, benar nggak? Jadi tetaplah sekolah, tetaplah kuliah gitu ya, tapi mesti berani. Ya. Tadi Bapak kita sudah menyampaikan ya, memang Indonesia itu harus berani. Itu cirinya kita dari dulu, sudah ratusan tahun terbukti bahwa orang Indonesia itu berani dan mesti berani. Ya, kita tidak boleh ditekan dari pihak manapun. Fleksibel, imajinatif ya, impiannya besar. Jadi saya sarankan di sini kita mesti punya cita-cita, kalau nggak kaya raya, itu aja. Ya, pilih mana? Tapi Pak, nanti kalau kaya lama masuk surganya Pak. Tahu dari mana? Iya Pak, kalau kaya hartanya banyak, nanti dihisapnya lama Pak, perhitungannya lama Pak. Saya tanya, pernah ke akhirat? Belum Pak, belum. Orang kaya itu lama masuk surganya kalau hartanya bermasalah. Tapi kalau hartanya digunakan untuk kebaikan, akan mempercepat dia masuk surga. Amin. Gak percaya, coba kaya dulu. Ya, terus mati. Ya, benar nggak kata saya kata? Coba yang tadi punya uang, buat apa? Bikin rumah sakit. Terus apa lagi? Panti asuhan. Bikin apa lagi? Bikin sekolah dan seterusnya. Ya enggak? Yang muslim bikin pesantren. Ini mudah-mudahan menjadi wasilah bagi dia untuk masuk surga. Amin. Ya. Ada orang buka puasa dikasih bukaan puasa sama dia. Ada orang lagi zikir dikasih sama dia biaya juga. Ya. Itu mudah-mudahan jadi wasilah bagi dia untuk menuju surga. Oh, tapi kan kaya itu ujian, Pak. Kaya itu ujian, miskin juga ujian. Mending kaya aja. Benar enggak? Sama-sama ujian. Ya. Oh, miskin itu Pak bisa menjadi wasilah menuju surga. Kaya juga sama. Amin. Ya kan? Tapi gini Pak, derajat orang miskin yang bersabar itu baik Pak, sama. Orang miskin yang bersabar derajatnya sama dengan orang kaya yang bersyukur. Yang mending kaya aja tuh. Benar kan? Kan sama derajatnya ini. Oke? Dan Nabi itu yang orang jarang pahami gitu ya. Nabi-nabi kan ada banyak. Oke? Nabi-nabi semua itu ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau muslim, misalnya kayak Nabi Muhammad gitu ya. Itu Nabi Muhammad miskin atau kaya? Kaya. Pernah miskin, pernah kaya. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini kan Nabi terakhir, dia teladannya komplit. Pernah bujang, pernah nikah. Pernah monogami, pernah poligami. Oke? Pernah duda juga. Pernah mimpin pasukan, pernah mimpin domba, pernah mimpin negara. Ya, komplit semuanya. Pernah jadi ayah, pernah jadi kakek, semuanya pernah. Termasuk juga pernah miskin, pernah kaya. Nah, cuma kalau ditanya berapa lama miskinnya, itu cuma waktu dia jadi penggembala sebentar waktu kecil, ya karena yatim piatu gitu, ya. Itu jadi penggembala, tapi coba bayangkan sudah mandiri itu, dan itu di usia 6 tahun, coba bayangkan. Jadi usia 6 tahun sudah making money, kan, Mbak? Ya, di sini kita baru kuliah mau belajar, ya. Nah, gimana caranya cari duit gitu ya? Beliau usia 6 tahun, ya. Dan ketika kapan? Ketika beliau diboykot, itu juga susah ekonomi selama kurang lebih 3 tahun. Ya, nanti baca sebuah ensiklopedia dari Dr. Syafi Antonio. Jadi Nabi Muhammad itu miskin sekitar 3 tahun ketika dia diboykot ekonomi. Ya,
Ini pesan buat kita semua. Artinya apa? Kalau miskin jangan lama-lama. Ya, maksimum berapa? 3 tahun. Jangan lama-lama. Ya. Oh, saya cari pengalaman, Pak. Cari pengalaman di bidang yang lain aja ya. Nah. Saya pernah waktu itu ditegur sama ibu-ibu anggota dewan, dia bilang, "Mas Ipun ngomong kaya terus, ngomong usaha terus. Kalau semua orang Indonesia kaya, semua orang Indonesia pengusaha, siapa yang kerja?" Dia bilang. Saya bilang, "Ngapain dipikir, Bu?" Ya. Ngapain dipikir, saya bilang. Dan andai kata semua orang Indonesia kaya, nanti kita panggil TKI, tenaga kerja Inggris. Ya. Ya. Atau TKW, tenaga kerja Washington ya. Nah, ini kan enak tuh supaya kita bule gitu ya. John, sini John. Ya. Nah, gak perlu kita belajar bahasa Inggris ya. Dia belajar bahasa kita. Kita ini kan buka Jawa-Jawa semua belajar bahasa Inggris yang pasti susah itu ya. Nah, dia belajar bahasa kita gitu loh, ya kan keren. Ini nggak bercanda ya. Amin, amin. Saya sering ngisi itu di Medco Energy ya. Itu perusahaan asli Indonesia. Bosnya siapa? Orang Indonesia. Manajer-manajernya bule. Keren nggak? Keren. Ini bukan mustahil yang kayak gituan. Saya kalau bikin seminar besar di Indonesia, itu penerima tamunya bule-bule semua. Ya bicara saya. Keren nggak? Keren. Asik nggak? Asik. Ya, jadi bukan yang mustahil kayak gituan. Mulai aja dari diri kita. Ya, jadi kan nanti supir kita kayak Brad Pitt gitu ya, bantunya kayak Angelina Jolie gitu ya, betah di rumah semuanya itu bapak-bapaknya ya, ya, istrinya yang capek jagainnya di mana gitu ya. Karena dulu saya belajar bahasa Inggris tuh susah banget gitu ya. Alhamdulillah waktu saya belajar bahasa Inggris ya, tes TOEFL saya waktu itu sekitar 550 waktu itu. Bagus nggak itu? 550, tapi itu bertiga ya. Nah, sama teman di total dapat segitu ya. Jadi kalau sekarang kita belum kaya, nggak apa-apa, niatkan. Ya, coba bayangkan, kenapa mau kaya? Pengen bangun Pak sekolahnya, pengen bangun Pak rumah sakitnya. Andai kata tidak terjadi sekalipun itu jadi doa, jadi amal, benar nggak? Tapi kalau nggak kepikiran ya udah nggak ada amalnya semuanya. Jadi belum nggak masalah, niatkan. Maka saya bilang mesti punya mental kaya. Ya. Nah, jadi impian mesti besar. Saya selalu mengatakan kalau kita bercita-cita besar berarti kita percaya bahwa Tuhan kita maha besar. Kalau kita bercita-cita kaya berarti kita percaya bahwa Tuhan kita maha kaya. Kalau impian kita remeh-temeh saja berarti kita meremehkan kemampuan yang maha kuasa. Kita ini diciptakan, dirancang untuk jadi pemenang. Memang gitu tujuan penciptaan. Tidak ada diciptakan untuk jadi loser, itu nggak ada. Dirancang untuk menjadi pemenang luar biasa. Ya. Nah, jadi kita semua nih. Nah, cuma ada yang memanfaatkan potensinya, ada yang tidak. Ada lagi yang beralasan, oh nggak punya modal, macam-macam semuanya. Oke? Padahal saya tanya ya, andai kata dengkulnya saya copot, saya ganti 1 miliar, mau nggak? Nggak mau. Ya? Jempolnya saya copot, ya saya ganti 100 juta, nggak mau juga. Artinya diri kita ini potensinya luar biasa. Ada kata dirupiahkan sekalipun, 1 miliar pun nggak bisa, 1 triliun pun nggak bisa. Ya? Cuma orang masih banyak yang beralasan nggak punya modal. Biasanya orang yang ngomong nggak punya modal, biasanya itu nggak punya kegigihan, nggak punya kreativitas. Modal yang dikambing hitamkan. Saran saya jangan cari kambing hitam, cari kambing kurban aja, ya. Nah, ya. Jadi impian mesti besar, oke? Dan kalau bagi yang Muslim ya, coba lihat tuh ya, banyak perintah-perintah isyarat untuk kaya sebenarnya. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, wakaf, ya, itu tidak bisa dilakukan kalau kitanya kere, ya, nggak bisa. Oh bisa Pak, ada Pak, orang miskin Pak bisa berhaji. Oh iya, dihajikan sama orang lain soalnya. Okay? Coba bayangkan, Anda mau yang mana? Memberangkatkan orang atau diberangkatkan sama orang? Kalau saya memberangkatkan orang, dan itu bisa berkali-kali. Ya? Benar nggak ini? Benar. Banyak ustaz-ustaz negur saya, wah Mas Ipun selalu ngomong kaya, selalu ngomong ini. Saya bilang justru agama yang ngajukan seperti itu Ustaz, saya bilang. Oke? Dibilang meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Itu hadis sahih. Hadis itu menjelaskan ayat yang bunyinya, hendaklah engkau risau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Imannya, ilmunya, nafkahnya juga. Ya. Dan teman-teman nanti ya, bagi Muslim coba nanti pas pulang buka surah tentang waris. Ya, itu luar biasa. Kalau tentang sholat aja itu di Al-Quran tidak detail. Ya, pakai hadis baru detail. Kalau hukum waris pakai kitab suci aja sudah detail. Jadi tanpa hadis pun kita bisa paham. Kenapa? Tuhan nggak mau kita berantem gara-gara warisan. Nanti cek di hadis, hadisnya sahih atau enggak, berantem jadinya. Oke? Nah, kalau ayat udah jelas, mutlak sudah. Dan coba lihat hukum waris seperti apa. Diatur tuh. Kalau seseorang meninggal, ada buat anaknya, ada buat istrinya, oke? Ada buat orang tuanya, ada buat saudaranya. Artinya apa? Tuhan itu berasumsi kita meninggal dalam keadaan kaya, tahu nggak?
Sehingga dibagi-bagi itu masih nyucuk angkanya semua, tau nggak? Kalau punya cuma panci sama periuk, gimana baginya coba? Ya nggak? Gimana baginya coba? Satu odol, ya, satu sikat gigi, gimana mau bagi coba? Karena punya ratusan juta dibagi ke sini tuh cukup semuanya, enak semuanya. Sampai seperti itu, oke? Oh tapi harta nggak dibawa mati pak. Nah yang ngomong itu nggak punya harta biasanya. Ya? Oh mobil keren-keren nggak dibawa mati pak. BMW dibawa mati pak. Saya bilang BMW bisa dibawa mati, Mercy bisa dibawa mati. Ya, bisnis 10 cabang, 100 cabang pun bisa dibawa mati. Gimana caranya? Gunakan itu untuk kebaikan. Benar nggak? Punya mobil BMW ngapain? Datang ke sini untuk ilmu. Amal nggak itu? Amal. Ada tamu dari Indonesia, diantar-antarin dulu tamu pakai mobilnya dia. Amal nggak itu? Amal. Ya. Nah, jadi mobil mewah pun bisa dibawa mati asal kita gunakan itu untuk kebaikan. Caranya gimana? Miliki dulu mobilnya. Ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, kalau nggak ada yang nggak bisa. Ya, jadi amal gitu ya. Nah, apalagi Nabi itu kan naiknya onta ya, bukan burung onta gitu ya. Nah, jadi onta itu berkaki 4 ya. Nah, kalau bahasa sekarang itu mobil gitu ya. Bukan burung onta tuh kaki 2. Ya, motor itu ya. Nah, Tapi larinya lebih cepat. jadi naiklah yang itu ya, onta ya, yang kaki 4 gitu ya. Nggak usah tersinggung ya, tersinggung nggak dapat duit ya. Nah, mending berubah, insya Allah dapat duit. Jadi inilah ciri-ciri otak kanan dan ini kita lihat cuplikannya sebentar. Next. In education, usually Ini wawancara saya di Amerika kemarin. more to left brain, Oh, right brain. I see. Even in Indonesia and other countries, they usually elaborate the left brain about math, science, yeah, and language. But right brain is not exposed That much. that much. Okay. Let's say it's about creativity, imagination, dream, empathy, yeah, leadership. It's about right brain. Ya, lumayan lah bahasa Inggrisnya ya untuk anak TK, anak SD gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi. Ya, kita lihat 1 menit ya tentang otak kiri, otak kanan ya. Jadi kalau kiri itu dia self-centric, fokus pada dirinya sendiri. Makanya kalau kita, ya anak kita temannya sedikit, biasanya cenderung kiri itu, karena self-centric. Kalau kanan dia ada centric, fokusnya pada orang lain. Mau jualan, mikir apa yang orang suka, bukan dirinya suka. Walaupun dia jadi ayah, fokusnya pada anaknya. Walaupun jadi dosen, fokusnya pada mahasiswanya. Nah itu kanan, dia ada centric. Oke? Terus kalau kiri ini dia sangat-sangat sadar. Kalau kanan dia subconscious. Makanya kemampuan visual, ya, kemampuan imajinasi itu ada juga di otak bawah sadar, juga ada di otak kanan. Ya, kemampuan intuisi ya itu ada juga di otak bawah sadar, juga adanya di otak kanan. Coba perhatikan baik-baik ya, apa saja komponen yang ada pada otak bawah sadar itu ada semua di otak kanan. Kemampuan random sama juga itu. Ya. Nah, terus kalau kiri ini realistik nih. Realistis. Ya. Kalau disuruh usaha jawabannya tapi kalau jangan-jangan. Nah, itu zikirnya selalu seperti itu ya. Nah, tapi kalau jangan. Tapi kalau jangan gitu ya. Kalau kanan itu dia imajinatif, impiannya besar. Ya. Nah, kalau kiri ini dia realistis itu temannya geser dikit jadinya pesimis. Ya, oh mana mungkin kaya pak, saya memang orang kaya 7 turunan, tapi saya sekarang keturunan ke-8 gitu ya. Nah, jadi dia sangat-sangat realistis, akhirnya jatuh pada pesimis. Kalau kiri dia urut-urut, nah ini dia, linear. Ada modal baru buka usaha, nggak ada modal nggak buka usaha. Mapan dulu baru nikah, nggak mapan nggak nikah. Oke? Cukup dulu baru sedekah, nggak cukup nggak sedekah. Kalau kanan nggak harus urut, bisa dibalik sama dia. Nggak punya usaha, nggak punya modal, buka, nanti dapat modalnya. Belum mapan, nikah, jadinya mapan. Aku yang mengayakan orang-orang yang menikah. Janjinya gitu. Kita nunggu kaya dulu baru nikah. Akhirnya kaya di usia 71, ya. Nikahnya di usia 72, ya. Nah, mau ngapain itu ya? Perjuangan hidup gitu ya. Nah, harusnya jangan perjuangan hidup ya, pandangan hidup gitu ya. Jangan pandang langsung hidup gitu ya. Nah, berjuang dulu baru hidup ya, kelamaan itu ya. Jadi tidak harus urut. Cukup sedekah, nggak cukup sedekah. Karena ayatnya mengatakan sesiapa yang disempitkan rezekinya hendaklah menafkahkan sebagian hartanya. Lihat ya. Sesiapa yang disempitkan rezekinya hendaklah menafkahkan sebagian hartanya. Jadi sedang sempit, miskin, susah, bermasalah disuruh sedekah harta. Itu ayat yang ngomong. Kebanyakan kita nunggu kaya dulu.
makanya nggak kaya-kaya. Makin sempit aja jadi. Ya. Jadi searjen-arjennya orang kaya bersedekah, lebih arjen lagi orang miskin bersedekah menurut saya. Orang kaya nggak sedekah tetap kaya deh, benar nggak? Cuma hartanya nggak berkah. Tapi orang miskin nggak sedekah, makin nyungsep hidup dia, tau nggak? Benar nggak? Nah, agar lapang dia mestinya berbagi, ya, agar keluar dari kesempitannya. Jadi kalau kiri itu dia linear, urut dia. Kalau kanan netral, nggak harus urut. Karena satu-satunya profesi yang harus urut adalah apa? Tukang urut. Nah, makanya itu. Ya, tukang urut. Maaf dia. Kalau dibalik nggak bisa, tukang turu. Ini gitu artinya ya. Jadi harus urut memang. Ya. Terus kalau kanan itu dia memang langsung action sukanya, ya, langsung action. Dan memang agama mengajarkan seperti itu. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan, bukan ilmu terus benar. Ya? Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Jadi tahu dikit langsung amal, tahu dikit langsung amal, langsung action oriented, ya, spontan. Kalau orang kiri itu pengen apa tuh sempurna semuanya. Jadi pengen buka usaha, kuliah dulu 3 tahun, terus sambil lagi MBA 2 tahun, total 5 tahun. Orang 5 tahun udah 10 cabang, dia masih kuliah, oke? Terus dia itu ngumpulin pengalaman, kata dia, ngumpulin pengalaman 2 tahun, terus apa lagi ngumpulin modal 3 tahun lagi, oke? Lama banget gitu. Jadi mau buka restoran Padang misalnya, dia belajar dulu bagaimana caranya bikin rendang. Kelamaan. Anda bikin rendang, belajar rendang 3 tahun. Sementara orang sudah bikin rendang 7 tahun. Anda pasti kalah. Benar nggak? Iya. Ya udahlah Pak, saya orang Jawa Pak, saya buka usaha bakso aja Pak. Bakso bisa dipelajari Pak seminggu. Anda belajar seminggu. Sehebat apa sih? Seenak apa sih? Pasti kalah ya. Pastilah kalah sama orang yang sudah bikin bakso selama 7 tahun, 10 tahun. Benar nggak? Iya. Makanya kalau mentalnya pengusaha tidak harus, saya bilang ya, tidak harus berpikir how, ya, tapi berpikir apa? Who. Jadi W-nya diputar. Tidak harus berpikir how, berpikir apa? Who. Siapa yang jago bikin bakso? Ajak dia jadi partner kita, atau ajak jadi karyawan kita, atau jadi bini kita. Udah selesai. Benar kan? Ya, dibina terus dibini gitu, ya. Nah, udah selesai. Masa kita belajar lagi bikin bakso gitu, ya? Kelamaan. Ya. Jadi tidak harus kita yang ahli. Nabi mengatakan memang kalau nggak ada yang ahli, tunggulah kehancuran. Betul itu. Tapi yang ahli nggak harus kita. Yang ahli itu tidak harus kita. Kita bisa cari orang yang lebih ahli daripada kita. Ya. Nah jadi kalau kanan itu gampang semuanya. Contoh nih ya, kita ngomong sederhana aja. Ini kan banyak muka-muka Jawa dari sini ya. Nah, ada Jawa di Sumatera gitu ya. Kan kita familiar dengan bakso gitu ya. Bakso ya di kota kita yang paling murah harganya berapa? 4.000. Yang lumayan lah rasanya gitu ya. Mungkin tapi itu mungkin lokasinya dekat kompleks, dekat SD gitu loh, ya. Berapa? 12.000. 5.000 ada? 5.000. Ada lumayan rasanya? Enggak. Bakso 6.000 ada? tikus. Ada lumayan? Lumayan pedas. Enggak. Masa nggak ada sih? 10.000 lumayan lah. Oke, katakanlah 7.000 ada ya? Yang rasanya lumayan, harga 7.000 ada ya? Enggak ada. Oke, sekarang kita lihat yang sebaliknya. Bakso yang paling mahal di kota kita berapa harganya? 35. 20.000 ada? 30.000. 30.000 ada? Oke, 40. kita katakanlah 30.000 ya, walaupun ada yang 50.000 sebenarnya, 80 pun juga ada. Katakanlah 30.000. Lihat nih, kalau karyawan, mentalnya karyawan, ya, atau semata-mata pengusaha, semata-mata mahasiswa, nggak kelihatan yang peluang. Tapi kalau pengusaha atau mentalnya pengusaha, dia melihat ini sebuah peluang, benar nggak? Di sini jual cuma 7.000, di sini 30.000, peluang nggak? Peluang. Tinggal datangin abang-abang ini, bang mau nggak aku beli baksonya? Ya tiap hari aku beli 20 mangkok. Oke? Seneng nggak dia? Pasti seneng, langsung sujud syukur dia itu, ya. Mungkin beli 20 mangkok tiap hari gitu ya. Nah, berapa harganya? Ya karena beli banyak ya sudah, ya akhirnya mungkin 4.000 atau 5.000. Benar nggak? 5.000 masuk akal? Oke, beli 5.000 di sini. Setelah itu ngapain? Cari tempat yang memang mampu menjual 30.000 atau katakanlah 20.000. Tempatnya nggak harus punya kita. Jadi misalnya dia sudah jual pempek tapi bakso nggak ada. Dia sudah jual kue tiaw tapi bakso nggak ada. Atau sudah jual gado-gado tapi bakso nggak ada. Tawarin sama dia, saya mau nitip di sini baksonya enak, kita bagi hasil, mau nggak? Kita jual 18.000. Oke? Setiap kali terjual dia dapat 7.000 atau 6.000, sisanya buat kita. Untung? Untung. Toko tidak harus punya kita. Yang masak bakso nggak harus kita. Benar nggak? Oke? Hanya perlu sedikit kecerdasan bisa. Oh tapi kan nggak benar Pak bisnis kayak gitu loh. Gimana coba? Toyota itu saja, Toyota loh itu, Toyota ya.
Kalau tinggalin di kota masih tahu itu ya. Kalau di pohon dibuang mungkin nggak tahu. Toyota itu mobil itu. Apakah dia yang bikin? Enggak juga. Ban orang lain yang bikin, benar nggak? Kaca orang lain yang bikin, ya. Aki orang lain yang bikin, mesin pun orang lain yang bikin. Yang jual apakah dia? Enggak juga. Dia cari ATPM Indonesia siapa? Jadi kerjanya ngapain? Dia cuma mengkatalisator itu semua agar itu terjadi. Cuma itu kok. Ya. Jadi tidak harus, boleh tapi tidak harus. Ya. Boleh tapi tidak harus. Nah, makanya kalau kanan itu cara pikirnya itu enak. Gampang apa-apa itu. Ya. Mau berbagi bisa, mau buka usaha bisa, mau nikah juga bisa. Jadi nggak ribet mikirnya. Kalau orang kiri mau nikah tuh panjang kali babnya itu. Ya. Penjajakan dulu, kenalan dulu, oke? Terus apa lagi? Tunangan dulu 3 tahun ya, kayak KPR ya. Nah. Terus pacaran lagi 7 tahun ya, kayak KPR, kayak leasing gitu ya. Nah. Terus langsung nikah? Enggak juga, ngumpulin modal dulu, kayak mau buka usaha aja, kayak mau buka franchise aja. Ya. Ini mau nikah. Oke? Nah, setelah itu ngapain lagi? Menentukan hari baik, ya. Nah, menentukan hari baik berdebat 2 keluarga ini. Tetangga pun ikut debatnya, ya. Nah, lama banget gitu. Kalau kanan simpel aja, mana ceweknya? Itu udah langsung lamar, simpel kok. Benar nggak? Yang penting jelas itu cewek gitu, ya. Jangan kita salah gitu ya, bukan cewek gitu ya. Nah, udah. Jadi nggak pakai susah gitu ya. Makanya jadinya menikah, ya. Ada yang sudah nikah di sini? Oke ya, menikah ya. Mesra, nikmat, berkah gitu ya. Nah, makanya banyak yang pengen nambah biasanya ya. Jadi kalau kanan itu tidak harus urut. Ya, tidak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja yang kita bisa. Pagi. Tanya pengusaha. Tanya kan, udah besar mau jadi apa? Pilot. Wih, bagus itu. Tapi enakan mana? Jadi pilot atau yang punya pesawat? Nah, mulai bingung deh. Nah, mau jadi apa? Dokter, wih hebat. Tapi enakan mana? Jadi dokter atau yang punya rumah sakit? Nah, mulai goyang tuh kepalanya. Nah, yang punya itu namanya pengusaha. Siapa yang pengen jadi pengusaha? Angkat tangan mereka semuanya. Ya, nggak perlu pakai seminar. Ya, langsung berubah jadi pengusaha. Oke? Ada kisahnya tuh. Ada dokter, ada dosen, ya, ada ulama. Mau masuk surga. Ini di akhir ceritanya. Semua rebutan pengen masuk duluan. Malaikatnya bingung siapa yang pantas duluan gitu. Oke? Si ulamanya bilang, aku yang pantas masuk surga duluan, aku mencerahkan orang. Dosennya bilang, aku yang pantas masuk surga duluan, aku juga mencerahkan orang. Dokter bilang, aku yang menyembuhkan orang katanya. Ya, akhirnya malaikatnya bingung. Siapa yang pantas masuk surga duluan? Akhirnya lewat pengusaha. Ya, nah, pengusahanya bilang, itu ya rumah sakit, tempat dokter itu praktek, yang bangun aku itu. Ya, itu pesantren, ya, tempat ulama itu ngajar, yang bangun juga aku tuh. Ya, aku ketua yayasannya. Itu kampus ya, tempat dosen itu ngajar, itu juga ketua yayasan juga, aku juga. Akhirnya semua sepakat, pengusaha masuk surga duluan. Ya, nah, itu keuntungan jadi pengusaha ya. Nah, tapi kalau nggak benar usahanya ya masuk neraka juga duluan gitu ya. Nah, penjudinya bilang ya pas masuk neraka, bukan aku yang mau judi, dia yang bangun tuh tempat judinya ya. Nah, bukan aku jadi WTS, dia tuh yang bangun rumah modelnya gitu ya. Nah, akhirnya itu masuk neraka duluan juga gitu ya. Jadi memang pengusaha itu dia mengkatalisator semuanya, ya. Tapi Pak kalau nggak punya pengalaman gimana? Nggak masalah. Justru kita buka usaha jadinya punya pengalaman, benar nggak? Nikah saja yang sedemikian penting ternyata nggak perlu pengalaman, benar nggak? Iya, benar. Nggak ada tuh calon mertua nanya, kamu punya pengalaman nggak? Nggak ada. Malah yang dicari biasanya nggak punya pengalaman. Jadi kalau punya pengalaman, oke, nggak masalah. Jadi usaha tidak harus punya pengalaman, boleh tapi tidak harus. Jadi simpel banget gitu loh. Malah susah itu jadi dokter menurut saya. Ya, mau jadi karyawan, mau jadi profesional, mau jadi arsitek itu menurut saya lebih susah. Harus kuliah, harus dapat sertifikasi, ya, macam-macam semuanya. Ada IPK standarnya, macam-macam semuanya. Oke? Dan mohon maaf kalau kita cacat, kita nggak bisa juga. Tapi kalau seorang pengusaha punya ijazah atau tidak, ya, mau cacat atau tidak, mau cukup umur atau tidak, bisa semuanya. Jadi pengusaha itu justru tanpa batas. Ya. Dan 90% rezeki itu adanya di mana? 9 dari 10 bagian kehidupan adanya di perniagaan. Dengan kata lain, 90% rezeki itu adanya di bisnis. 10%-nya siapa? Kan 90% nih. 90% untuk bisnis, pebisnis. 10%-nya buat siapa?
Karyawan. investor. Ya. Karyawannya ada apa? Sisa-sisa. Ya. Nah, itu tragis tapi benar. Oke, nah daripada tersinggung mending buka usahanya ya. Lanjut lagi. Kita lihat ya, ini kaitan dengan video ini adalah apa? Jadi saya itu sebenarnya takut ketinggian. Jadi semua orang tuh masing-masing punya fobia. Ada yang fobia sama kecoa, ada yang sama hantu walaupun hantunya nggak ada yang fobia sama mertuanya gitu ya. Nah, ya kalau udah mertuanya ke rumah udah deg-degan dia gitu ya. Ada juga yang fobia sama istrinya gitu ya. Nah, jadi kalau lihat foto istri di dompet itu ya udah bergetar hatinya. Bukan karena cinta, tidak ya, karena ketakutan gitu ya. Nah, makanya dia ikut istiqomah ya. Istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah ya. Nah, jadi masing-masing punya fobia ya. Kalau saya itu agak takut sedikit dengan ketinggian. Cuma guru saya bilang, takut tapi tetap melangkah itu namanya berani. Ya, orang yang ngaku-ngakunya berani tapi tidak melangkah itu namanya penakut. Ya. Makanya saran saya laki-laki mesti berani 3 hal. Mesti berani merantau, mesti berani melamar, mesti berani buka usaha. Kalau nggak pakai rok aja, ya. Kita lihat videonya. Saya sedang berada dalam sebuah helikopter. Kita sedang terbang ya di atas Sydney, Australia. Jadi kita lihat ya berbagai macam pemandangan di Sydney. Pesan saya cuma satu kepada seluruh peserta ya. Semua rumus sukses, semua formula sukses, ujung-ujungnya adalah action. Pastikan itu ada pada kita. Now this area, guys, this is called Botany Bay. This is where when Captain Cook sailed into Australia, he landed here. He didn't find any fresh water, so he had to go out the coast, all the way up into the harbour, and then about another 20 kilometres on the other side of the bridge to find the fresh water. And this little island down here, this was used in the Tom Cruise movie Mission Impossible 2. Oh, this one. That's where he did his motorbike scene. Ya. Tetap action. Ya, 2 hal yang saya suka dari video ini adalah apa? Pertama, saya ngatasi rasa takut saya. 1. Kedua apa? Bule yang bukan pintu buat saya. Ya, kayak saya waktu itu seminar di Jepang gitu ya. Nah, dijemput sama panitia sana ya, orang Indonesia jadi bos di sana. Akhirnya apa? Dia jemput dia pakai Alphard, drivernya orang Jepang. Keren nggak? Keren. Ya, selama ini kita yang kerja buat dia. Ini enggak, drivernya orang Jepang. Itu keren menurut saya. Apalagi kayak gini nih. Senang banget saya. Saya pernah snorkeling waktu itu ya di Australia. Instrukturnya orang Australia. Ketika makan siang dia ngobrol-ngobrol sama saya. Dia ngomongnya gak enak tentang Indonesia. Dia negara maju, saya negara berkembang. Kalau saya ngomong pasti kalah, bener nggak? Pasti kalah kita ngomong, percuma aja kita ngomong. Jadi dia ngomong, udah saya biarin aja sudah. Nah begitu selesai, kan kasih tips tuh ke dia instruktur, ya instruktur snorkeling. Begitu selesai, saya kasih tips sama dia. Sengaja saya kasih lebih banyak, sekitar 5 kali lipat. So, ya. Pas terima kaget, wah ini banyak sekali nih. Saya bilang sama dia, itu nggak banyak, di Indonesia itu kecil, saya bilang ya. Paling besar beneran juga gitu ya. Nah, biar dia tahu bahwa orang Indonesia itu mentalnya kaya, ya tidak sejelek yang apa yang dipikirkan. Makanya saran saya juga kayak teman-teman kan banyak tuh yang di Hong Kong. Kita mukanya kelihatan Indonesia, kan sama matang nih kelihatan mukanya gitu. Mau ngaku Cina juga nggak bisa gitu ya. Nah, Cina dari Hong Kong gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Nah, jadi mumpung kelihatannya muka Indonesianya, muka Melayunya, jadi kalau masuk ke taksi, masuk ke restoran, biasakan kasih tips. Biar mereka tahu bahwa orang Indonesia itu mentalnya kaya. Benar nggak? Saya bawa jemaah umroh, gitu juga saya bilang, muka Indonesia ini kelihatan di mana-mana. Muka kita nggak bisa, kayak orang Arab nggak bisa. Oke? Nah itu bagus. Jadi ketemu orang sana, lebihin, kasih duit. Biar mereka tahu bahwa orang Indonesia itu mentalnya kaya. Jadi pas berita, mereka nonton misalnya betapa susahnya tuh orang Indonesia. Tapi begitu mereka lihat langsung bahwa ternyata orang Indonesia ini mentalnya kaya, mana yang mereka percaya? Pengalaman langsung, benar nggak? Udah kasih seperti itu, oke? Nah habis itu nanti di rumah balik makan mie lagi nggak masalah gitu ya, nah, goreng lagi nggak masalah gitu ya. Mental kaya, berbagi mental kaya, benar nggak? Ada orang ngamen dari Jepang gitu ya ngamen saya kasih duit itu, pas kasih duit saya bilang, I'm from Indonesia, Indonesia is rich country, saya bilang gitu nih, saya kasih duit, keren nggak? Keren. Ya, dapat pahala sedekahnya, dapat juga siar bangsa kita, benar nggak? Jangan orang lagi ngamen kita ikut juga ngamen di sana, ini kacau ini ya. Nah,
Ya, jadi miliki mental kaya. Jadi bukan karena cukup kita berbagi ya, tapi kalau kita berbagi nanti jadinya cukup. Dibalik syaratnya. Itu kanan. Oke, lanjut. Ini biangnya rezeki, ya. Ini biangnya rezeki, benar-benar biangnya rezeki. Apa itu? Sepasang bidadari. Siapa dia? Orang tua. Bidadari pertama siapa? Ibu. Orang tua kita Orang tua. dan mertua kita. Yang belum nikah gimana Pak? Ya nikah lah, ya. Masa nanya dengan saya? Iya, kayak gitu ceritanya coba ya. Jadi bidadari pertama itu orang tua kita dan mertua kita. Bidadari kedua siapa? Istri kita. Nah ini mesti selaras. Orang tua, mertua, dan pasangan mesti selaras. Kalau selaras percepatan, nggak selaras perlambatan. Ya. Kita pengen merantau. Orang tua nggak setuju, pasti susah di perantauan. Benar nggak? Kita pengen kuliah di bidang ini, orang tua nggak setuju, pasti kuliahnya susah. Kita pengen kaya, istri nggak mau kaya, susah juga ini. Nggak usah kaya lah, mau kaya genit tuh, ya nah. Miskin aja genit, ya nah. Susah tuh kaya pasti. Jadi pastikan impian kita itu selaras. Persis misalnya ya, kayak saya sekarang ini lagi perjalanan, lagi musafir gitu. Saya bisa sholat zuhurnya 2 rakaat, bisa sholat zuhurnya 4 rakaat. Oke? Kalau saya berjamaah, yang penting apa? Niatnya mesti selaras. Oke? Kita 2 rakaat ya, 4 rakaat juga boleh, terserah, penting selaras. Benar nggak? Ya, dikomunikasikan. Walaupun akhirnya orang lokal akhirnya dia perpanjang jadi 4 rakaat nggak masalah. Penting kita selaraskan dulu. Ini 2 nih. Ya saya mau kosor soalnya. Jadi 2 boleh, 4 boleh. Yang penting apa? Selaras. Jangan sampai kita sholat zuhur di sini, di belakang orang sholat jenazah. Kalau selaras percepatan, nggak selaras perlambatan. Ya. Makanya begitu orang tua ridho, mertua ridho, pasangan ridho, cepat semuanya. Demikian juga kalau sebaliknya. Ya. Kuliah yang tidak diridhoi, ya, bisnis yang tidak diridhoi, rumah tangga yang tidak diridhoi. Kan ada juga tuh nekat nikah gitu ya, nggak diridhoi sama orang tuanya. Bisa bahagia, bisa. 10 tahun lagi bahagianya, 20 tahun lagi bahagia. Lama. Nah, makanya ini masih selaras semuanya. Sepasang bidadari. Kita sibuk-sibuk cari rezeki di luar, padahal biangnya rezeki di sini nih, di rumah kita. Ya. Jadi cari di luar boleh, selaraskan dulu di dalam. Ya, kita lihat pengalaman ini. Next. Saya alhamdulillah ya, puji syukur saya bisa ketemu dengan orang-orang terkaya di dunia. Ini orang terkaya urutan 300 berapa kalau masalah saya. Ya. Siapa ini? Richard Branson yang punya Virgin, ya, maskapai Virgin. Kalau kita orang kaya naik pesawat kan, dia yang punya pesawat. Ya. Kita urunan semua nih pasti kalah kekayaannya dia. Ya, yakin saya. Oke. 2 tahun Pak urunannya tetap juga kalah, yakin saya. 3 tahun Pak tetap juga, ya. Nah, ini dia masuk dalam 500 orang terkaya menurut Forbes, Richard Branson dan Donald Trump juga, ya. Ini juga dia kaya melalui propertinya. Saya lihat ada towernya di mana-mana. Di Amerika jelas ada ya, di Korea ada, di beberapa negara saya temui ya itu memang ada Trump Tower itu ada. Ya. Saya pergi yang di New York itu, dia punya apartemennya ya tertinggi di dunia, di depannya kantor PBB. Di seberangnya adalah gedung Chrysler Building. Tahu Chrysler Building? Chrysler Building itu biasanya seluruh film Amerika boleh dikatakan 80% pasti ada syuting di sana. Oh nggak tahu Pak? Tahu. Kan Iron Man punya kantor tuh di New York. Nah, gitu ya. Nah, gedung sebelahnya itu Chrysler Building. Ya, tapi kantornya kan nggak ada, itu fiktif ya. Nah, tapi kalau gedungnya Donald Trump tuh ada beneran. Ya, jadi memang kaya beneran lah, maksudnya gitu loh. Ya, nah. Kita tanya nih sama mereka. Ya, saya tanya, ya, kita tanya ke Richard Branson, terus kita tanya juga ke Donald Trump. Apa rahasia sukses Bapak? Tolong sebutkan dalam 2 kata saja. Jadi dalam 2 kata saja. Dibilang sama Donald Trump. Pertama, keluarga. Yang kedua adalah apa? Kualitas. Kalau 2 ini beres, semuanya beres. Kalau ini kacau, semuanya kacau. Pertama apa? Keluarga. Kedua? Kualitas. Dia nggak ngomong soal strategic management, dia nggak ngomong soal skill, dia nggak ngomong soal kompetensi, ya. Dia ngomong keluarga, kualitas. Kalau ini beres, semuanya beres. Kalau ini kacau, semuanya kacau. Donald Trump itu. Ya. Richard Branson apalagi? Kita tanya tuh, ya. Saya tanya nih kalimat ini ke dia nih.
Ya tentunya pakai bahasa Inggris itu ya. Nggak mungkin saya pakai bahasa Madura, nggak mungkin ya. Kita tanya, dijawab sama dia. Saya ditanya balik, punya keluarga? Punya anak? Punya. Berapa anaknya? Sekian, saya bilang. Berapa umurnya? Sekian, saya jawab. Dijelaskan sama dia, pastikan menyisihkan waktu bersama keluarganya. Kalau Anda alive bersama keluarga, nanti bisnisnya akan lebih alive. Itu Richard Branson yang ngomong, bukan ustadz, bukan pendeta. Oke? Orang yang kononnya urakan. Oke? Cuma Anda coba cek aja di Google ya, gambaran Richard Branson itu banyak yang ngaco semuanya itu. Kononnya urakan, tapi kalimatnya luar biasa menurut saya. Donald Trump juga gitu, ngomongnya luar biasa gitu ya. Kadang gini loh, kalau kita lihat sesuatu tuh di TV, kayaknya orang tuh sombong, belum tentu aslinya sombong juga. Dan juga di TV orangnya ramah, aslinya ramah, belum tentu juga. Oke? Kadang-kadang orang sengaja bangun image sombong itu untuk branding, biar brandnya nancap gitu. Ya, saya ketemu Donald Trump nggak kayak gitu kok. Imam Samsiali, imam dari Amerika tuh ketemu dia juga dia nggak kayak gitu kok. Tapi untuk biar nancap brandnya, dia sengaja kelakuannya kayak orang sombong. Go fire kayak gitu. Ya, sama kayak di Indonesia kayak Ahmad Dhani itu, kan ngomongnya sombong banget tuh kalau di TV ya kan. Aslinya nggak gitu-gitu banget juga gitu. Ya, nah, jadi dia menyampaikan bahwa keluarga itu adalah fondasi terhadap kesuksesan, terhadap kekayaan. Ya. Dia mengatakan walaupun ayahnya dia lebih kaya daripada ayahnya, tapi ayah saya adalah teladan saya. Ibu saya juga teladan saya untuk kebaikan. Dia bilang gitu. Itu Donald Trump yang ngomong. Ya. Dan orang ya paling kaya di muka bumi sekarang siapa? Bill Gates. Sulaiman. Bill Gates. Bill Gates ya. Itu pun sampai sekarang membanggakan ibunya luar biasa. Dia sampai cerita gitu ya, ada sebuah cerita yang dicuplik tuh ya, itu kisahnya bagus banget. Jadi menjelang mereka menikah, Bill Gates dengan calon istrinya waktu itu, siapa namanya? Melinda ya. Pas mau menikah itu ibunya kasih surat buat calon menantunya, buat Melinda itu, ya, calon istrinya Bill Gates, kasih surat. Ya. Panjang suratnya itu, tapi intinya adalah apa? Dia mengatakan, orang-orang terhebat di dunia sepanjang sejarah adalah pasti, dibilang adalah pasti orang-orang yang memberinya lebih banyak daripada menerimanya. Total gift-nya lebih besar daripada total get-nya. Ya. Pesan itu dipegang sama Melinda, pesan itu juga dipegang oleh Bill Gates. Makanya Bill Gates membanggakan ibunya seperti itu. Salah satu orang terkaya di Indonesia seperti Pak Sandiaga Uno, dia mengatakan gitu, bagi saya ibu adalah segalanya. Harold Tanjung ngomong hal yang sama juga, bagi saya ibu adalah segalanya. Oke? Nah, makanya kita ini di sini, ya. Siapa yang orang tuanya di Indonesia? Semuanya. Mungkin sudah meninggal kan bisa jadi, ya. Nah, yang orang tua sudah meninggal,